Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Dengan kata lain, perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif mahasiswa dan perspektif siswa, karena melalui pendidikan global siswa dibekali materi secara utuh dan menyeluruh berkaitan dengan masalah global. Pendidikan global menawarkan suatu makna bahwa kita hidup di dalam masyarakat manusia, di mana perkampungan global, di mana manusia saling terhubung, baik suku, bangsa, dan batas negara tidak menjadi penghalang, dan merupakan komunitas dari perbedaan di antara orang-orang yang berbeda bangsa. Nah, perspektif global ini bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar dalam Mimbar tahun 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu untuk yang pertama ini afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Nah, dimensi yang terakhir yaitu memajukan kerjasama antar budaya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai manfaat perspektif global. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik dan peserta didik bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Manfaat yang kedua yaitu menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Untuk manfaat yang ketiga yaitu mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditangguli dari berbagai aspek. Manfaat perspektif global yang terakhir yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Kemudian juga ada tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global ini menurut Mary Finch tahun 1977 adalah: tujuan perspektif global yang pertama yaitu mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Tujuan yang kedua yaitu mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Kemudian kita akan mempelajari juga mengenai masalah dalam pendidikan global. Yang pertama yaitu menurut kurikulum KTSP dalam pelajaran IPS materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Sementara pada materi pelajaran IPS di SD masih menitik beratkan pada materi bidang studi, yaitu sejarah dan geografi. Kemudian masalah yang ketiga yaitu mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di SD. Untuk masalah yang keempat yaitu buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru atau tidak terpaku pada buku paket atau LKS.